Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast kita Dokter Jodoh bersama saya Steve Furqan Khalid. Di hari Kamis yang mungkin gerimis, tapi semoga hati kita cerah. Walau kisah kali ini kayaknya bisa membuat hati kita juga gerimis. Tapi walaupun gerimis atau tidak, itu tak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian orang-orang di sekitar kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat para sahabat sekalian, sahabat setia dimanapun berada, yang sudah share pengalamannya, curhatnya di drjodoh@gmail.com atau di kelasjodohofficial@gmail.com. Dan izinkan hari ini saya membahas sebuah judul yang dikirim oleh sahabat kita dengan judul Gagal dalam Lamaran. Kita lanjut aja, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku bilang terima kasih kepada admin yang udah share email kelasjodohofficial@gmail.com. Aku senang bisa cerita pengalaman aku. Sama-sama ya, kami juga sangat bahagia sahabat mau share, mau terbuka pada kami, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat buat banyak orang di luar sana mungkin yang sama-sama punya pengalaman yang sama, atau mungkin juga supaya tidak mengalami pengalaman gagal. Maaf bukan mau menjelekkan aib mantan Yamin. Dibilang baik ya baik, dibilang jahat ya dia jahat. Kesalahan gak cuma di dia, aku pun punya kesalahan. Namanya hubungan gak ada yang mulus. Benar, emang namanya juga hubungan ya. Pasti gak bisa disalahkan cuma satu orang. Ada di sana timbal balik. Kalau ada seorang yang salah misalnya suami, maka bisa jadi juga gak 100% salah suami, tapi juga bisa jadi istri. Dan yang lebih parah adalah hubungannya belum halal, jadi sudah complicated. Mungkin seperti cerita ini. Kita lanjutkan. Awal pacaran aku benar-benar nurut, bahkan sampai berakhir pun aku masih nurut. Awalnya dia yang berbuat kesalahan, yang katanya dia dendam sama aku karena aku banyak nomor cowok. Itu teman sekolah dan kuliah. Tapi dia gak bisa memahami, oh ini kayaknya cowoknya kalau gak bucin ya posesif ya. Akhirnya didendam. Mau gak mau aku hapus semua nomor cowok kecuali yang dia kenal. Oke, aku ikuti alurnya. Tukeran HP dan SIM card kan atas kemauan dia. Oke, aku ikuti. Bayangin coba, tukeran HP dan SIM card. Ini berarti bener-bener cowok posesif berarti. Sampai handphone pun tukeran. Oke, aku ikuti. Pas HP aku kembali lagi, kok di kontak tiba-tiba ada nomor mantan dia. Yang pernah bikin aku sakit hati zaman sekolah dulu. Wanita mana yang gak sakit hati? Udah gitu nge-save nomor mantannya di HP aku. Aku marah. Aku kecewa. Aku sakit. Pasti. Tapi aku maafin dia. Tapi gak dengan dia. Tanpa sepengetahuan aku, dia sering jalan atau liburan sama mantannya itu. Apa aku tahu? Enggak. Aku curiga? Banget. Tapi aku pendam sendiri. Selama ini aku cuma bisa nangis dan ngebatin. Kok aku tahu mereka jalan? Ya. Ada aja teman yang baik sama aku. Mereka selalu bilang sama aku, tapi apa? Tetap aku maafin dia. Walaupun hati aku sakit dan selalu nangis. Apa dia tahu? Enggak. Oke. Aku ikuti alurnya sampai kapan dia seperti ini. Ternyata gak cuma sama mantannya. Dia pun sering ganti-ganti kenalan cewek. Aku tetap nangis sakit tanpa dia tahu.
Aku selalu maafin dia. Desember 2018 kita liburan ke Bandung. Feeling aku kuat. Dan gak enak dari sebelum kita pergi. Akhirnya pas sampai sana HP dia dititip ke aku. Karena dia lagi ke toilet, aku pengen banget buka HP dia. Akhirnya aku buka dan ternyata astagfirullah, ada WhatsApp dari mantan dia. Ya mungkin dia lupa delete. Inti pesan, cewek itu minta jemput jam 1:30 malam. Dimana aku waktu itu lagi bener-bener sakit kepikiran cowok aku dan nenek meninggal. 1 minggu aku sakit. Apa cowok aku peduli? Atau tahu aku sakit? Enggak. Aku nangis pas baca chat mereka. Pas dia udah kembali dia kaget. Kenapa aku nangis? Dia langsung ambil HP-nya di genggaman tangan aku. Aku cuma bisa nangis dan bilang pulang yuk. Dia minta maaf, dia tetap gak mau pulang. Posisi memang baru sampai Bandung, tapi aku tetap pengen pulang. Dan aku bilang dia, kalaupun dia gak mau pulang, aku minta jemput teman yang memang temanku lagi di Bandung juga. Akhirnya dia mau pulang. Bayangin, baru nyampe Bandung, pulang. Dan kalau cewek, kalau wanita udah bete, udah mau seasik apapun, kalau udah kena hatinya, udah males nih, udah buyar semua. Ya, kita lanjut. Akhirnya dia mau pulang. Selama di perjalanan Bandung Bekasi, aku diam, aku nangis. Aku gak mau ngobrol sama dia. Diajak makan pun aku gak mau. Aku cuman mau cepet sampai rumah. Pas sampai rumah dia gak langsung pulang. Dia mohon-mohon di lutut aku. Dia minta maaf. Tapi tetap aku nangis karena sakit hati dan kecewa. Apa reaksi orang tua aku? Orang tua gak tahu kalau kita berantem. Aku yang selalu menutupi. Dan akhirnya dia pulang. Tapi HP aku dibawa. Jadi HP-nya dibawa karena dia gak mau putus katanya. Tanggal 1 Januari aku ke rumah dia, niat cuma ngambil HP. Tapi aku ditahan, jangan pulang. Kunci motor dan pintu gerbang rumahnya pun dikunci karena aku gak boleh pulang. Aku bilang sama mantan kalau memang mau aku maafin dan gak mau putus, please ganti SIM card dan jangan diulangi. Kurang baik apa aku? Dan akhirnya dia mau menuruti kemauanku. Tanggal 2 Januari aku pergi ke Dieng. Tanggal 5-nya aku ke Bandung tanpa dia. Pas dalam perjalanan Dieng, ada DM masuk ke Instagram dia yang isinya, kok WhatsApp kamu gak aktif? Allahu Akbar. Cewek mana lagi ini? Makin hancur hati aku. Niat aku pergi ke Dieng untuk liburan, tapi baru dalam perjalanan Dieng udah bikin gak enak hati. Aku chat mantanku, aku tanya siapa cewek itu. Dia bilang teman. Gak mungkin teman, feeling aku gak enak. Aku gak mau liburan aku sia-sia selama aku liburan. Aku cuek sama mantanku itu, walau dia macam cacing kepanasan. Aku lupa lagi di tahun 2019. Setelah kejadian itu ada masalah apa aja, yang jelas Lebaran Idul Fitri 2019. Dari jauh-jauh hari udah niat mau liburan ke Bandung lagi. Pas udah hari H, apa jadi liburan? Enggak. Aku gak tahu dia kemana. Dia pun gak tahu aku kemana. Posisi memang lagi berantem. Akhirnya aku liburan ke pulau tanpa dia tahu. Tapi tetap ya feeling aku gak enak banget. Perjalanan pulang dari pulau kita chattingan. Aku gak langsung pulang ke rumah karena langsung ke rumah kakak. Dia pun chat ponakanku, tanya aku pulang ke rumah kapan. Dijawablah, gak tahu om. Dan sorenya aku berangkat ke Bandung. Dia tahu. Ya, dia sebenarnya nyuruh aku pulang, tapi aku gak mau. Dia tetap chat aku, telepon aku, walau aku nyuekin, tapi dia bisa chat aku melalui kakeknya. Oke, kita balik lagi. Ya, kita baikan. Anggap gak ada apa-apa. Walaupun aku curiga dan feeling gak enak. Temanku bilang, udahlah, gak usah ngasih hati lagi. Jangan mau dibegoin terus-terusan sama cowok. Jangan mau disakitin terus-terusan. Aku tanya kenapa? Ada apa? Mereka gak bisa ngomong. Selalu bilang gak apa-apa. Aku kepikiran feelingku gak enak. Dan aku tahu dia juga dekat sama cewek lain.
Dia semangat nyari kerja buat cewek itu. Pas tahu sakit dong aku tetap maafin dia. Aduh nih, maafin lagi ya. Dan Agustus 2019 temanku bilang sejujurnya bahwa mantanku waktu setelah lebaran liburan nginep pula di Bandung, di tempat yang bener-bener aku mau tuju sama dia waktu itu. Hancur hati aku. Aku bermimpi ketika aku berjodoh dengannya, aku mau foto prewed di tempat itu, tapi udah diduluin sama mantan dia. Cewek yang benar-benar gak aku suka. Aku sakit hati banget sama cewek itu. Aku selalu dendam sama cewek itu. Akhirnya aku tanya, tetap dia gak jujur. Dia bilang liburan sama teman waktu kuliah. Tetap feeling aku gak enak. Ternyata kecurigaanku selama ini benar. Dan selama ini aku batin. November dia lamar aku. Awalnya aku tolak karena aku masih batin atas kelakuan dia. Aku inget kelakuan jahat itu. Tapi katanya gak baik menolak laki-laki yang udah niat melamar. Akhirnya aku istikharah dan bismillah aku yakin. Akhirnya aku lamaran, dia bawa keluarga dan teman-temannya ya. 15 Desember kita lamaran. Dia bawa keluarga dan teman banyak, udah kayak besanan. Januari kita debat lagi karena aku egois dan akhirnya kita baikan. Complicated banget ini. Complicated banget. Dan 1 bulan penuh dia gak pakai HP. 1 HP barengan sama aku. Bahkan aku yang ngalah biar aku yang gak pegang HP. HP aku dipakai dia. Februari awal dia pegang HP, pertengahan Februari kita berantem. Apa sih yang dia bikin berantem? Aku curiga dan masih keinget dia liburan nginep sama mantannya. Membalikkan rasa kepercayaan itu gak mudah. Wanita mana yang hancur? Iya sih, emang bener ya. Aku banyak ngurung di kamar. Cuma bisa nangis dan kepikiran dia. Apa aku curhat sama keluarga? Enggak kak. Aku tertutup banget. Akhirnya kakak aku pun nanya sesuatu. Aku emosi, timbullah berantem juga sama kakak. Waduh. Sampai dengan kakak aja berantem ya. Aku lelah, aku berpikir aku ini gak punya siapa-siapa. Akhirnya aku berani minum WPC. Orang tua aku nangis. Kau pun minta maaf. Yang biasanya cowok ke rumah tapi ini gak ada ke rumah. Aku down banget. Aku gak cepet-cepet dibawa ke klinik. Karena waktu itu orang tua aku nunggu mantanku tapi sayang dia gak ke rumah. Aku minum WPC. Atau aku gak tahu ya ini WPC itu apa ya teman-teman. Ada yang bisa bantu ya. Jam 5 sore, jam 12 malam aku ke toilet dan aku gak kuat, gelap semua, aku sesak nafas lagi. Akhirnya kakakku dengar aku jatuh pingsan. Dan kakak pun telepon temannya buat ngantar aku ke klinik. Klinik gak sanggup, akhirnya dirujuk ke rumah sakit selama 1 malam. Apa dia tahu? Enggak. Dia hubungi kakak pas kejadian aku pingsan tapi gak ada jawaban. Pagi aku di rumah sakit kakak ngabarin. Dia itu pun pinjam HP pasien sebelah karena kita gak kepikiran bawa HP. Apa dia langsung ke RS? Enggak. Dia ke rumah sakit siangan. Padahal jarak rumah sakit dari rumah dia cukup dekat. Sakit hati aku. Tapi aku tetap berpikir positif. Segitu juga dia yang ngerawat aku selama di RS. Setelah kejadian itu bulan Maret berantem lagi-lagi cuman karena sosmed. Dia selama ini tertutup tentang sosmed ataupun yang lainnya. Sedangkan aku selalu terbuka. Dia pegang semua akun sosmed aku. Dan aku selalu terbuka tentang apapun. Tapi dia enggak dengan dia. Banyak kebohongan di dia. Makanya aku gak pernah percaya. Maret, April, Mei kita makin gak cocok. Selalu berantem. Dan ternyata dia udah kontekan lagi sama cewek lain. Aku pun punya kesalahan. Kenapa aku niat liburan sama teman-teman dan ngajak teman cowok waktu SMP? Aku gak ada alasan kenapa aku ngajak teman cowok. Dia cemburu, dia marah. Tapi dia gak peka apa kemauan aku. Dan dia selalu menyalahkan aku. Aku tertindas selama ini. Dan akhirnya dia berucap mau menyerahkan aku. It's okay. Aku berpikir panjang, aku selama ini udah sabar dan kuat untuk bertahan. Sempat mohon minta maaf atas kesalahan aku dan mau tetap nikah. Tapi dia udah beda, dia kekeh sama pendiriannya karena ada cewek lain. Lebaran aku nangis di depan mamanya. Apa tanggapan mamanya? Seakan-akan aku yang salah. Padahal aku nangis, karena aku tahu ada telepon dari cewek itu. Aku gak berani cerita sama mamanya. Gak apa-apa, aku tetap dibilang kalau aku yang salah. Walaupun awalnya keluarga aku ngasih solusi jangan ngambil keputusan di saat hati lagi emosi. Nah, kita tetap chatkan. 3 hari kejadian itu dia masih ngantar aku ke klinik. Dan gak ada kabar lagi. Ternyata teman dia bilang kalau dia udah menyerahkan aku ke keluarga dan dia udah pamit. Aku pun kaget. Soalnya aku gak ngerasa dia pamit dan menyerahkan aku. Begitupun keluarga besar. Dia selama itu gak ada kabar. Padahal aku lagi bener-bener down. Bisa dibilang keluarga pun khawatir tentang keadaanku. Tapi tetap dia gak peduli dan selalu menghindar. Feelingku gak enak.
Aku selalu merasakan keanehan dari cowokku. Bahkan di saat lagi diskusi sama keluargaku, cewek itu pun masih menghubungi mantanku. Parah banget ini ya. Udahlah. Aduh, ini panjang banget. Ini muter-muter aja di situ ya. Nah, ini ada di akhirnya deh lah ya. Banyak yang bilang jangan takut sama apa. Oh, kita sampai sini nih ya. Akhirnya nih. Oke, awalnya aku sakit tapi aku berpikir lagi percuma melanjutkan hubungan yang selama ini cuma merasakan sakit hati atau fisik. Awalnya aku takut gak bisa. Tapi aku ingat kalau aku masih punya orang tua dan keluarga yang selama ini benar-benar sayang sama aku. Walaupun mereka juga merasakan apa itu kecewa dan sakit hati. Awalnya aku malu jadi bahan omongan orang yang katanya gagal nikah. Hati aku mulai membaik. Aku mulai bersahabat dengan keadaan. Tiba-tiba dia mengabarin aku macam menyesali semua yang tetap dia selalu menyalahkan aku. Tuh kan udah aja kayak gitu. Aku gak apa-apa tapi aneh aja. Aku ada laki-laki yang gak bertanggung jawab, yang gak ada kabar untuk menyerahkan aku ke orang tua. Tiba-tiba ngabarin aku dengan penyesalan. Posisi dia belum menyerahkan aku tapi dia udah punya cewek. Aku pergi ke rumah cuman buat menghindar dari mantan dan tetangga. Aku belum berani pulang. Aku paham betul tetangga dan orang di kampus seperti apa. Ya banyak yang bilang jangan takut sama omongan orang lain. Jangan peduli sama omongan mereka. Tapi aku tetap takut. Dan akhirnya aku berpikir lagi, iya buat apa aku takut sama omongan mereka yang ada, aku makin down. Tapi alhamdulillah Kak, banyak hikmah di balik ujian ini. Aku selalu ikhlas setiap ujian yang Tuhan kasih. Allah rindu aku, Allah mau aku lebih dekat lagi. Aku selalu percaya rencana Allah itu sangat indah. Aku selalu berprasangka baik. Aku lagi belajar memperbaiki diri dan hati aku gak dendam sama mantan aku. Aku jadikan masa lalu pelajaran untuk lebih hati-hati di masa yang akan datang. Makasih admin dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wow, menarik sekali sahabat sekali, ini udah 17 menit. Biasanya kita paling di bawah 15 menit tapi ini menarik banget. Saya cuma ingin komentarin sedikit, banyak orang-orang yang seperti ini. Mungkin juga Anda yang sedang mendengarkan podcast ini. Anda yang sedang ada di zona yang salah. Gak fair. Kamu terus mengalah. Kamu jujur tapi dia gak jujur. Kamu setia tapi dia ternyata selingkuh. Kamu berharap dia berubah tapi ternyata dia tak pernah berubah. Dia posesif dan dendam sama kamu, kamu ikhlasin dia. Dan menurut saya, satu-satunya jalan terbaik adalah seperti yang Mbak ini tuliskan. Putus. Dan semakin cepat kamu putus darinya, semakin tenang hidupmu. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian. Ngapain pacaran? Lebih baik ta'arufan. Saya Steve Nurmawlid. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.